Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, dan dimantapkan, dikuatkan, dikokohkan iman dan Islam kita, sehingga kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sudah sampai kepada syarat-syarat la ilaha illallah, ya, masih seputar tentang rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadatain, ya. Syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu ada, ya, syarat-syaratnya yang kita harus ketahui. Kemarin sudah menyelesaikan syarat yang ketiga yaitu ikhlas. Yang pertama syaratnya adalah al-ilm, mengetahui makna atau arti dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua apa? Yakin, al-yakin, meyakini kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas, memurnikan segala amal perbuatan, ya, dari segala kotoran-kotoran syirik, dari segala kotoran-kotoran bid'ah, khurafat, tahayul dan selainnya. Sehingga amalan yang kita kerjakan ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa tercampuri dengan berbagai macam kotoran apapun. Kemudian sekarang yang keempat, syarat yang keempat, apa itu? As-sidqu. Apa? As-sidqu, yaitu artinya jujur. Apa? Jujur. Ya. Syarat yang keempat dari la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah yang keempat adalah as-sidqu, ya, pakai sod. As-sidqu artinya jujur. Maksudnya apa? As-sidqu ini, ya, maksudnya adalah orang yang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka dia harus jujur kepada Allah. Ya. Jangan sampai ketika dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi dia tidak jujur. Jujur dari tiga sisi. Jujur hatinya, jujur lisannya, kemudian apa? Jujur dalam bentuk perbuatan. Orang ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah harus dituntut tiga kejujuran. Yang pertama apa? Hatinya jujur dalam menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi, saya meyakini, saya beriman tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Hatinya meyakini. Jadi apa? Hatinya meyakini hanya Allah satu-satunya zat sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Hati kita sudah meyakini demikian. Jangan sampai hati kita dusta, meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, tapi hati kita juga apa? Adanya keyakinan-keyakinan kepada selain Allah, kepada dukun. Wah, kayaknya ini kita harus ke dukun misalkan. Adanya keyakinan-keyakinan kepada
selain Allah, menyembah kepada selain Allah, ya. Padahal kita harus jujur, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka hati kita harus jujur. Ketika sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka hati kita jujur. Allah Maha segala sesuatu, segala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengurusi segala sesuatu. Maka kalau kita ingin kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kita ingin meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Gitu. Kita ingin meminta hanya kepada Allah. Kita ingin meminta kesembuhan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus jujur hati kita, ya. Jujur dalam menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Jujur dari hati. Kemudian apa? Jujur dari lisannya. Lisannya tidak dusta, ya. Jadi hatinya jujur, lisannya juga jujur. Asyhadu alla ilaha illallah. Betul-betul dihayati. Bukan asal ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian apa? Hatinya tidak jujur. Terkadang apa? Hatinya meyakini adanya sembahan selain Allah. Buktinya apa? Datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke pohon ini, datang ke sumur tua ini, datang ke naudzubillah. Tidak boleh, ya. Lisannya jujur, kemudian apa? Diwujudkan kejujurannya dalam bentuk apa? Ibadah. Jadi orang yang menyatakan jujur asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah, saya bersaksi, saya meyakini, beriman Engkau adalah satu-satunya zat kesembahan yang berhak disembah. Maka apa? Bukti kejujurannya apa? Dengan cara beribadah. Dengan cara apa? Beribadah. Ya. Maka ini bukti kejujuran imannya kepada Allah. Bukti kejujuran ketika dia sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Harus jujur. Jadi ada 3 jujur apa? Jujur dari hatinya, ya kan? Jujur lisannya, kemudian jujur dalam perbuatan. Jadi 3 ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mereka menyatakan iman kepada Allah, tapi kata Allah mereka bukan orang beriman. Bahaya ini. Jangan sampai kita termasuk. Ada orang-orang yang mereka mengatakan, wahai Nabi, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada hari akhir. Tapi kata Allah Pak, dihukumi mereka bukan orang yang beriman. Ini celaka enggak? Sudah menyatakan, katanya saya iman kepadamu wahai Allah. Tapi apa? Allah menyatakan, kamu bukan orang beriman. Loh, maka apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9 Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oh. Dan ada di antara manusia. Jadi ada nih. Ada di antara manusia ya, yang berkata amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di masa Nabi itu ada orang yang mengatakan di antara mereka, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Akan tapi mereka sama sekali bukan orang yang beriman. Padahal apa? Secara nyata, secara zahir, kelihatan, nampak, dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi apa? Allah tidak menghukuminya sebagai orang yang malah sebaliknya, wa ma hum bimu'minin. Kamu bukan orang beriman. Kamu bukan orang Kenapa? Karena hatinya tidak jujur. Paham? Hatinya tidak jujur dalam menyatakan iman. Hatinya tidak jujur dalam menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Paham? Hatinya jujur. Harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang tidak jujur dalam menyatakan iman, ini adalah hatinya orang-orang munafik. Hatinya siapa? Hatinya orang-orang munafik. Itu apa? Hati yang tidak jujur kepada Allah. Meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi secara nyata dia datang kepada dukun. Meyakini Allah Maha Kuasa,
tapi dia menggantungkan urusan-urusannya kepada pohon keramat, kuburan keramat, dan seterusnya. Ini berarti hatinya tidak jujur. Katanya asyhadu alla ilaha illallah. Tapi apa? Meminta kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, menggantungkan urusannya kepada kuburan keramat dan seterusnya. Naudzubillah. Maka di antara manusia pada zaman Nabi loh, ada yang menyatakan iman, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang Kenapa? Hatinya tidak jujur kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui isi. Wallahu alimum bidzatis. Allah Maha mengetahui isi hati, ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka bukan orang beriman. Kenapa? Karena Allah mengetahui isi hati mereka. Paham? Maka jujur dengan 3, jujur hatinya meyakini iman kepada Allah, lisannya mengikrarkan jujur, ya. Kemudian jujur dalam bentuk perbuatan. Kemudian apa? Rasulullah SAW mengatakan bagi mereka orang-orang yang jujur dalam menyatakan iman kepada Allah, orang-orang yang jujur dalam menyatakan Islamnya kepada Allah, orang-orang yang jujur dalam menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka apa? Nabi mengatakan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, absyiru, bergembiralah. Wabasyiru, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang. Ya. Wabasyirun nas, dan berikanlah kabar gembira kepada manusia. Mangqala la ilaha illallah. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, shadiqan biha dakhalal jannah, dengan penuh kejujuran, shadiqan, dengan penuh kejujuran, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jujurnya 3 tapi, jujur dalam hati, jujur lisannya, dan jujur dalam perbuatan. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Rawahu Bukhari. Tidaklah seseorang yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi. Lihat, sidqan min qalbihi. Nabi menggarisbawahi sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran, ya. Jadi nggak boleh dusta kita. Dengan penuh kejujuran apa yang Allah akan berikan? Illa harramallahu 'alan nar, kecuali Allah mengharamkan dia dari api neraka. Masya Allah. Ya, jadi orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran, Haikal, ya, jujur hatinya, jujur lisannya, jujur dalam bentuk perbuatan ibadah kepada Allah. Maka apa? Yang pertama, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, Allah akan mengharamkan seseorang atau orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran dari api neraka. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.